Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang bab motor DC ya. Jadi kita sudah mulai ke pembahasan motor-motor DC. Jadi bagian pertama, kemudian kedua motor-motor AC. Kita bahas dulu yang bagian pertama tentang motor-motor DC. Sebab pertama adalah kita bahas dulu tentang bagian-bagian motor DC seperti ini ya. Bagian motor-motor DC ini yang pertama adalah ini kutub manetnya, kemudian ini jangkar, ini kumparan jangkar, ini sikat, ini sikat yang terhubung dengan kutub negatif, ini yang merah terhubung dengan kutub positif, ini komutator. Tegangan masuk ke sini lewat sikat, komutator, kemudian masuk ke kumparan, keluar ke sikat yang biru ini. Ini mengacu pada hukum gaya Lorentz. Ada arus di kumparan, berada di kumparan medan magnet, berada di medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz gitu. Seperti ini. Prinsipnya itu aja. Sederhana sekali sebenarnya prinsip dari ini. Cuma di dalam pelaksanaannya kan konstruksi ini dibuat lebih rumit, lebih banyak kumparan-kumparannya. Jadi bagian-bagian utama bahwa motor DC ya ini bagian diam ini ya, magnet ini kan diam, ini disebut stator. Di bagian diam itu disebut stator. Kemudian bagian bergerak itu disebut rotor. Ini ya kumparan jangkar, kemudian ini porosnya itu rotor. Kalau stator itu bagian diam, kutub magnet, sikat, itu kan bagian diam itu disebut stator. Yang bergerak ini termasuk sikat, komutator, kumparan, dan induk kumparannya itu jangkar, itu disebut rotor. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini sudah saya jelaskan bagian utama sebuah motor DC itu stator ya. Ini stator. Nah, ini ya. Ini stator dan rotor. Ini rotor. Bagian yang berputar itu rotor, kemudian bagian diam itu stator. Nah, pada prinsipnya stator itu terdiri dari apa aja? Ini rangka, yang berdiri adalah rangka, yang peran utama itu rangkanya. Bodinya itu di luar itu stator yang diam, dari kalau kita lihat dari luar bodinya itu rangka itu pasti diam. Itu yang disebut stator, kan dia diam. Ini salah satunya berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang bagus. Jadi makanya dia mempunyai sifat-sifat ferromagnetik ya, ini ya. Jadi dia harus bersifat ferromagnetik. Tahu ya apa itu ferromagnetik? Ya, sebuah material yang mudah jadi magnet ya. Jadi kalau kita lihat dari sifat magnetik kan bahan ada 3 ya, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik ya. Yang paling kuat itu ferromagnetik. Ini kalau material besi lah, besi Fe ya. Jadi besi itu kalau makin murni besinya itu makin mudah dia bisa menjadi magnet. Jadi rangka atau gandar itu kalau ada bahasa lainnya itu terbuat dari besi biasanya.
karena tempat magnet berada, tempat magnet menempel ya, di makanya di stator. Nanti saya ulang lagi ya, kalau di motor DC itu magnetnya berada di stator, kumparan magnet. Jadi magnet itu bisa berupa kumparan atau bisa berupa magnet tetap. Nanti kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Itu ya, stator, ingat, ini nanti agak beda. Nah, ini kutub magnet. Nanti di tadi rangka itu ada kutubnya, kutub magnet, jadi terpisah ya, kutub magnet utara dan kutub selatan. Jadi sudah saya katakan itu bisa terbuat dari magnet permanen ini atau magnet remanen. Jadi kalau magnet permanen ya dia sifat magnetnya tidak bisa hilang gitu, selama ada terus. Kalau remanen ya selama dia masih di aliran listrik, ini berarti tergantung dari dari tegangannya. Kalau tegangannya masih mensuplai ya dia pasti akan ada terus sifat magnetnya. Gitu. Tapi harus DC ya, buat tegangan DC ya, karena untuk bisa menjadi magnet sebuah kumparan harus di area harus DC. Jadi ini sebuah kumparan ya, magnet remanen itu sebuah kumparan, kemudian diberi tegangan DC, maka dia akan menjadi magnet remanen namanya. Ini kan sebuah kumparan terbuat dari kawat tembaga untuk menghasilkan medan magnet atau flux magnetik. Oke. Kalau ini ya, kalau tegangannya hilang ya dia magnetnya hilang gitu. Tapi kalau permanen ada terus. Ini kalau motor-motor kecil biasanya pakai magnet permanen, atau motor besar pada kayaknya magnet remanen. Contoh motor kecil ya, motor-motor di mobil-mobil mainan itu pakai baterai itu pakai menggunakan magnet permanen. Buka aja coba nih kalau di rumah ada mobil mainan. Kemudian ketiga, sikat. Sikat itu bisa dikatakan adalah jembatan untuk mengalirkan arus ke lilitan jangkar. Ini ya, tahu kan bahwa lilitan jangkar itu kan berputar ya. Bagaimana kita mengalirkan arus ke sebuah lilitan yang berputar? Itu kita pakainya sikat. Nanti kita lihat di videonya sebentar. Nah, sikat itu terbuat dari arang atau karbon, karena kalau terbuat dari besi nanti timbul gesekan yang sangat panas, makanya dia terbuat dari karbon yang lama-lama bisa aus. Makanya kelemahan dari motor DC itu adanya sikat atau brush kalau dalam bahasa tukang ya, brush. Itu lama-lama bisa hilang aus dan harus diganti kalau udah aus. Cirinya udah aus ya biasanya terjadi gesekan, antara timbul bunyi seperti gesekan besi ya, karena karbonnya aus maka tinggal besinya doang dia bergesekan, ada bunyi gesekan. Itu yang disebut sikat. Sikat terbuat dari karbon. Next, setelah udara adalah setelah antara rotor dan stator. Kalau nggak ada celahnya nggak mungkin bisa berputar ya rotor, makanya ada celahnya. Ini sebenarnya sudah pasti ya, nggak mungkin. Nggak usah kita belajar lebih lanjut ya. Nah, kalau rotor, ini sekarang kita bahas mengenai rotor. Tadi stator bagian yang diam, ini rotor bagian yang bergerak. Itu inti utama adalah ini, jangkar atau dalam bahasa Inggrisnya adalah anchor. Bentuknya seperti silinder, ada alur-alur biasanya seperti ini.
Kenapa disebut angker saya juga sampai sekarang belum paham. Ini jangkar adalah tempat kumparan jangkar berada. Tempat kumparan nanti dialiri oleh arus listrik. Gitu. Jadi jangkar itu tempat kita mengaliri arus tempat kumparan itu berada. Ini yang kedua adalah kumparan jangkar. Kumparan itu nanti melilit jangkar, kemudian dialiri listrik sehingga timbul gaya leren di jangkar itu. Nah, komutator adalah ini bagian ketiga, segmen tembaga yang berbentuk lempeng-lempengan. Ini saya akan perlihatkan di videonya, ada video bagus ini. Ini sering diasosiasikan sebagai penyerah. Jadi kalau di generator DC itu komutator sering diasosiasikan sebagai penyarah. Memang keluaran dari itu udah komutator udah langsung DC soalnya. Next berikutnya ya, ini udah habis ya, kita akan perlihatkan videonya yang memperlihatkan hal tersebut. Sebentar ini. Nah ini saya ulang dari luar sebentar ya. Ini sebuah sikat atau brush. Ini komutatornya, ini komutator. Nah ini kan ada, nah, ini sikat atau brush, ini komutatornya. Ini yang terbuat dari tembaga, ini ada pegasnya. Ini nanti kemudian terhubung ke sumber tegangan. Ini sikat ini yang tembaga, karbon tembaga. Karbon ini lama-lama habis. Kalau habis makanya ini besi ini akan untuk ini hanya timbul bunyi yang sangat mengganggu. Itu ciri-cirinya adalah bahwa karbonnya udah habis, sikatnya udah habis. Saya turun lagi ya. Ini komutator, ini medan magnetnya. Nah, beri tegangan. Nah, ini sikat sebelah sisi negatif, sisi positif. Saya turun lagi. Nah, karena dia berhubung dengan, jadi komutator itu terpisah ya, ini seperti cincin yang dibelah. Ini terhubung ke kumparan sana, ini kumparan ke kumparan sana. Nah, sehingga dia bisa berputar. Nah, oke, seperti itu. Terus sehingga tegangan dari luar bisa masuk gitu loh. Seperti itu. Next, terus ini magnetnya, kutub utara selatannya. Oke, saya percepat lagi ya. Ini kalau kita lepas sudah dia mati pasti ya. Ini tadi satu segmen, ini dua segmen, dua pasangan segmen komutator. Kemudian bisa diperbanyak lagi ya, ini sudah banyak lagi segmennya. Makin banyak segmennya makin kuat motornya itu. Ini seperti ini. Nah, oke ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut. Di materi ini sudah saya upload di kolom 2, baik materi ini maupun materi video. Pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan ketiga, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu saja pertemuan untuk kali ini. Kita udah bahas tentang bagian motor DC, sekilas tentang cara kerja motor DC ya, tadi di video ya. Ini bisa di download di Kulon 2. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali minggu depan.